Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai salah satu tokoh agama, yaitu Bapak Haji Karmani, tentang pembentukan karakter remaja melalui pendidikan akhlak di era digital. Di sini saya ingin bertanya, Ustaz, kira-kira gimana sih pandangan Bapak mengenai pentingnya pendidikan akhlak bagi remaja di era digital sekarang? Pandangan remaja digital yang saat ini lagi gencar ya. Dari dulu memang kalau remaja itu kan tulang punggung bangsa kita, keluarga kita. Kalau akhlaknya baik, ya pasti kedepannya baik, dan itu sangat penting. Seperti itu. Dari pandangan Islam pun seperti itu. Di era sekarang ini biasa sekarang tambah lebih maju dengan semuanya akhlak yang sekarang itu menurut agama masih tumpang suruh, jadi artinya tumpang tindihnya akhlak anak muda ini belum bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar. Ini belum, masih amburadul bagi saya. Masalahnya apa? Orang-orang anak-anak muda ini nggak mau ngumpul sama orang-orang tua di majelis-majelis jarang. Karena itu karena apa? Kalah sama gadget. Nah, seperti itu. Jadi harapan dari tokoh masyarakat, tokoh agama itu baiknya ada pemuda, ada orang tua di dalam majelis taklim manapun harus bisa berbaur bersama. Karena apa? Itu merupakan arahan yang tepat dari orang tua. Sekarang memang doa dan hadis. Ya, tantangan remaja sekarang ini tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Jadi merasa dia itu rata-rata lebih hebat daripada pikiran orang tua. Nah, contohnya anak yang dari SMP aja atau yang dari SD aja kalau sudah mainkan gadget itu merasa melawan sama orang tua, kalau dikasih nasihat. Karena apa? Kiblatnya itu bukan orang tua lagi ataupun pandangan Quran dan hadis. Karena apa? Yang dilihat, yang mereka lakukan di pikiran dia itu, makanya kadang-kadang merasa dia itu lebih pintar dengan pengalaman di gadget itu. Makanya anak-anak sekarang mana ada anak muda yang bangun subuh seusia saja dengan ini, bangun subuh berjamaah. Saya tanya, ada nggak? Kalau seperti itu berarti pasti luar biasa. Nggak ada. Jamaah maghrib bisa aja susah. Karena apa? Tar dulu sholat itu hanya terpaksa. Ya, bukan karena sholat itu kebutuhan atau sholat itu. Jadi sholat itu kalau agama sebenarnya kan sholat itu penting. Bukan yang penting sholat. Ya nggak? Yang penting sholat, berarti kapan aja, jam berapa aja kan gitu. Nah, sebenarnya kita itu sholat itu penting. Contohnya anak-anak kita sendiri aja itu, maghribnya kemana? Padahal ada di rumah. Isanya kemana?
padahal di rumah. Udah sholat tanyain sudah, kenapa rumahnya dekat sama masjid sholat kamu jamaah? Nah seperti itu. Apalagi subuh bangun sholat dari mana? Mana ada anak muda Pak kalau ini hanyalah di pesantren doang adanya. Makanya kalau bisa, walau sekolah kamu tuh di mana aja, menuntut ilmu di mana aja, fakultas mana aja, universitas mana aja, tunjukkan. Kalau kamu merasa Islam, ya jangan KTP-nya aja. Isim kafah. Jadi KTP-nya Islam, perbuatannya Islam, badannya kalau udah wajib 14 tahun dan perempuan itu udah head, lakinya sudah tetak, yaitu harus melaksanakan sholat. Jangan sholat itu teriak-teriakin, apalagi zaman sekarang anak-anak. Bukan masalah saya merendahin anak-anak muda ya. Rata-rata ada panggilan adzan itu tidak disegerakan. Tetap aja gadget, tetap aja ngobrol di warung kopi. Itu teriak, fakta itu. Gak diundi derajat di kanan kiri kita juga sama. Makanya penuh pengajian, adanya mak-mak yang sudah lanjut usia 40 ke atas. Ada yang pengajian bapak-bapak yang sudah umur 40 ke atas. Remajanya kemana? Kan gitu. Dulu kan ada Irmus, Ikatan Remaja Musola. Ada Irmas, Ikatan Remaja Masjid. Mana sekarang? Makanya walau Anda itu menuntut ilmu di perguruan mana saja, ya satu ibadah sholat itu ditambahkan. Terutama saya ngajarin anak saya sendiri susah, katanya yang penting sholat. Nah seperti itu. Masa seusia yang sudah dewasa harus dengan kekasaran? Nah nggak boleh. Makanya kalau dengan kesadaran sendiri bahwa sesuatu apapun, mau ibadah kamu, mau zakat infak kamu, mau diterima mau enggak, sholat kamu itu udah baik, udah bagus. Kira-kira itu solusi yang menurut Bapak efektif buat merangkul pengaruh negatif era digital ini kan ada remaja banyak. Kira-kira itu solusinya itu apa efektif gimana? Ya solusinya kalau menurut saya anak-anak muda itu untuk mengurangi gadget dan lari ke gerakan positif itu pasti berdayanya berkumpul dengan hal yang positif. Contohnya pastinya belajar, ya kan? 2 olahraga, 3 silaturahim sama keluarga. Itu penting. Nah, silaturahim sama orang tua sama keluarga. Jangan mendekam di kamar aja kayak pengen ayam menelur. Jangan. Jadi mau yang cowok apa yang cewek, kita sering silaturahim dengan keluarga karena pasti silaturahim itu bisa memberikan kita tambahan umur panjang, tambahan kita rezeki, tambah ilmu, saling tukar pengalaman, nah, seperti itu. Tinggalkan gadget dari masalah yang negatif, kita banyakin olahraga, nah, bisa olahraga, kumpul sana sini, banyak. Pokoknya yang penting gadget kurangi, selain belajar, itu aja. Stop, karena apa? Adanya barang maksiat. Kalau kita itu udah mata kita sering nonton gadget yang barang maksiat, habis nanti di akhirat kita tuh tidak menonton barang yang luar biasa nikmatnya di surga, nggak dapat, habis di dunia, ya, dunia bagian nggak pernah enak karena pak madorot, adanya madorot. Makanya kalau solusi mengurangi gadget dan pengaruhnya kan tinggi, nah mending kita tuh banyakin kumpul yang sifatnya positif, baca Al-Quran sehari minimal 1 lembar lah, 1 lembar
ataupun 10 ayat aja setiap hari. Sempatnya maghrib, sempatnya duhur, sempatnya subuh minimal. Karena apa? Suatu pekerjaan mau ibadah kecil atau besar kalau nggak dipaksain nggak bakal bisa. Paksain, baca Al-Quran, maknanya bisa walau balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat Al-Quran itu kamu baca dan kamu sambil maknanya. Ya seperti itu untuk pengalian kamu dari situasi pegang HP, pegang laptop itu udah cukup. Laptop udah cukup berarti. HP untuk informasi aja. Ya, gitu. Anak saya itu sudah Pak Dokter, masih sekarang udah mau prof. Karena apa? Gadget sekedar dia baca. Itu orang Pak Haji untuk profesor, dokter sekarang profesor. Makanya untuk mengalihkan yang tadinya minus ke positif. Nah, satu, setelah sehari dalam sehari baca Al-Quran walaupun kau satu ayat. Dua, kamu cari silaturahmi dengan keluarga, kumpul bersama orang tua, bapak ibu, ngobrol bareng. Jangan dekat-dekat orang tua itu apa minta uang aja. Nah, kumpul bareng sama anak adik, sama saudara. Semakin sekarang saudara itu pas kumpul kita itu berbaur. Jangan kita menjauh dari keluarga. Nanti lama-lama kita menjauh dari keluarga bakal dikucilkan keluarga. Aduh, main dulu, ada perlunya doang, ya kan? Nah seperti itu. Ya pastinya ada. Jadi anak muda zaman sekarang, apalagi anak pendidikan ya, pasti punya tujuan hidup. Ya, jangan yang penting saya itu kuliah dapat jasa, enggak. Harus punya tujuan hidup. Kamu itu punya tujuan hidup bahwa saya itu satu, ingin cari ilmu. Dua, untuk bekal nanti di kelak hari tua. Tiga, kapan saya bisa membanggakan orang tua dengan saya nilainya positif. Contohnya anak saya kecil aja ya, yang kecil aja yang kelas 5 itu bisa membanggakan saya karena dia banyak ada nilai tambah dari sekolah itu, udah silat tingkat nasional, piala Kapolri dapat, piala Menpora dapat, piala dari Mendikbud dapat, UNESCO dapat. Seperti itu, kecil pun sudah memberikan suatu kebanggaan bagi orang tua. Nah terus tanyakan diri kamu sendiri, apa ya yang saya bisa banggakan pada orang tua? Mestinya orang tua kamu yang penting apa? Kamu itu belajarnya bagus, pinter, gak maksudnya dengan tujuan kamu itu pengen nyari bekal masa depan. Orang tua itu maksudnya. Jadi kamu itu di samping kamu itu nyari ilmu belajar, kamu tuh harus punya rasa untuk memberikan apa sih ya, kebanggaan saya pengen memberikan orang tua. Walaupun nggak bisa itu, minimal kalau kamu sholatnya berjamaah, ikutin taklim, di mana-mana kamu ini orang tua pasti bangga. Nah seperti itu, bisa seperti itu. Nah makanya jangan mentang-mentang sudah kuliah menjauh sama lingkungan. No bagi saya. Jadi kamu studi, kamu di kampus di mana aja. Jadi mahasiswa harus bisa menyentuh hatinya lingkungan dan keluarga. Jangan mentang-mentang saya anak kampus, anak kuliah, sarjana sekolahan itu tidak bisa jadi sarjana masyarakat. Belum tentu. Bisa kamu jadi sarjana sekolahan, bisa mengikuti ilmunya, bisa dapat ijazahnya,
tapi diterjunkan di sarjana lingkungan masyarakat belum tentu bisa. Sarjana masyarakat itu bisa satu membawa lingkungan, mimpin keluarga dan lingkungan bisa, mencari ekonomi kan seperti itu. Kalau sarjana lingkungan, sarjana sekolahan kan yang penting saya dapat ijazah aja udah, predikat aja udah, prestasi sudah, tapi diterjunkan di masyarakat belum tentu siap. Seperti itu. Makanya pesan dari saya itu, di samping kamu nyari ilmu di kampus, berilah kebanggaan suatu orang tua. Selain itu apa? Mungkin gampang kalau kamu gak punya prestasi yang lain, mungkin istiqomahlah ibadahmu di masjid, di sholat, selalu ikut taklim. Orang tua itu dengan bangganya luar biasa seperti itu. Oh iya, anak saya tawadu, jangan orang tua yang satu ini belum bisa. Ya harapan saya itu, ya saya ceramah anak saya sendiri belum tentu mau, tapi kalau mau jenengan mungkin bisa